amalan saleh yang akan memperberat timbangan kita nanti di hari kiamat kelak. Sedianya Ustaz Maidawi hafizallahu taala yang mengisi pada malam hari ini, qadarullah beliau halangan hadir, maka ana menggantikan ujian beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan urusan bagi beliau, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya mas sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Fadlul Islam, kitab yang berkaitan dengan pentingnya di zaman ini seorang muslim untuk berpegang teguh istiqamah di atas Islam, dan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab sunnah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kitab Fadlul Islam ini sebenarnya ditulis dengan tujuan untuk mengingatkan kaum muslimin bahwasanya Islam yang benar-benar harus dipegang teguh, Islam yang harus dijadikan sebagai pokok dari keistiqomahan adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan yang telah lalu jamaah, kita sudah membahas bab wujubu dukhulil fil Islam, ya. Wajibnya masuk ke dalam Islam, karena tidak ada agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kecuali agama Islam. Dan masuk juga bagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa hendaknya seorang benar-benar berpegang teguh di atas Islam yang murni, di atas Islam yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu juga pembahasan tentang makna Islam yang seharusnya difahami oleh seorang muslim. Bagaimana beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab tafsiru al-Islam, bab tentang pengertian dan makna dari Islam. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab tafsirul Islam. Kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala, pada an bayyana fadlul Islam wa bayyana wujuba dukhuli fil Islam wal usul al-'ammah iltizam al-Islam wa ma yajibu dukhulu fi min haitsul qawaid al-kulliyah allati tashmul ittiba' wa talaqqi wa mufaraqata ahlul jahiliyah wal istiqamah ila ghairi dzalika faslul Islam tafsiran tafsiriyyan. Ketika Syekh Muhammad Abdul Wahhab memberikan bab sebelumnya tentang keutamaan Islam dan wajibnya seorang masuk ke dalam Islam serta pokok-pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim hingga seorang muslim istiqomah di atas Islam, Syekh menyebutkan tentang penjelasan apa makna itu Islam. Maka kata Syekh Shalih Al-Syekh, wala syakka anna tafsirul Islam innama yajibu an yu'khadha minal kitabi was sunnah. Dirarukan lagi jamaah sekalian, ketika kita ingin tafsirkan makna Islam, maka kita harus mengambilnya dari sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata beliau juga, annal alfad allati ja'at biha syari'atu la yajuzu li ahadin an yufassiraha aw yaj'ala laha hududan aw yaj'ala laha ta'arif ma lam yadulla ala tilka ta'arif awil hudud awil tafasir al-kitabu wa sunnah.
bahwa lafaz-lafaz yang datang dari syariat tidak boleh seseorang mentafsirkannya, memaknainya dan menjadikan batas-batasannya atau makna-makna yang terkandung dalamnya, kecuali harus diambil dari penjelasan dalam kitab maupun sunnah. Ya tilkal alfat atabiha syar' falladhi yufassiruha huwa syar'. Karena lafaz-lafaz tersebut datang jadinya asyar, maka yang patut, yang pantas untuk mentafsirkannya adalah syariat itu sendiri. Bagaimana jamaah makna shalah? Pada asalnya dalam bahasa Arab shalah itu artinya doa. Tapi datang makna istilah dari syariat adalah al-aqwal al-af'al, kataan dan perbuatan-perbuatan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Pada asalnya makna salat adalah doa dalam bahasa Arab. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat orang-orang membayar zakat, Inna salataka sakanul lahum. Sungguhnya salat engkau membuat mereka menjadi tenang. Maksudnya di sini salat dalam istilah dalam makna bahasa Arab adalah doa engkau wahai Rasulullah SAW kepada orang yang berzakat atau yang membayar zakat adalah membuat mereka menjadi tentram, menjadi tenang. Tapi datang syariat maknai bahwa sholat ada makna yang lain yang kita kerjakan paling tidak sehari 5 waktu. Baik. Makna Islam dalam syariat laisa huwa dukhulan fi silm walakin aslama, yani dakhala fil islamil khas alladhi lahu sifatuhu arkanuhu ila akhirih. Faqad yadkhulu fi silm lakin la yuqal lahu muslim wa yadkhulu fi silm yani fi talabis salam. Wa hadha al-lafdhu kana shay'an fil lugha min qabl wa huwa min al-alfadhil katsirah allati nuqilat min ma'naha al-lughawi ila makna syar'i istilahi. Dalam syariat makna Islam bukan hanya dalam makna bahasa yaitu keselamatan, tapi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitab beliau itu Ushul Salasah, al-istislamu lillahi bitauhid. Seorang menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian dia mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan beserta dengan ketaatannya. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Ini makna Islam disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala secara syariat. Maka tidak seorang dikatakan muslim kecuali dia al-istislam. Dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mengatakan saya seorang muslim, kan tapi dia masih melakukan kesyirikan, datang kepada penghuni kubur kemudian berdoa kepada penghuni kubur, atau datang kepada dukun atau percaya ramalan, maka KTP-nya muslim tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebatas pengakuan jamaah itu sangat mudah. Lagi tanya agamanya apa? Islam. Kira ditulis di KTP-nya muslim atau agamanya Islam. Tapi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi berbeda. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang muslim itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia sembahkan seluruh ibadah, seluruh ketaatan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah.
Seorang muslim hendaknya dia inqiyad, hendaknya dia tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam 5 rukun Islam. Siapa yang mengatakan saya seorang muslim tapi dia tidak mau melaksanakan salat, yang nanti disebutkan hadis Umar ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Adapun syahadat, insyaallah semua dari kita tidak perlu lagi syahadat karena lahir dari keluarga muslim. Tapi bukti Islam seorang adalah dia melaksanakan salat yang 5 waktu. Ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Dan ketika kita memiliki harta yang sudah sampai nisabnya, kita membayar kewajiban kita, yaitu membayar zakat. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk ketaatan kita. Wal qiyadu lahu bit ta'ah, kemudian wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Seorang muslim wajib menjauhkan dirinya dari kesyirikan, karena sesoleh apapun seseorang jamaah, serajin apapun dalam ibadah, tapi dia sekali saja melakukan kesyirikan, maka keislamannya batal. Walaupun gelarnya sudah haji jemaah, walaupun gelar dalam pendidikannya misalnya sudah capai profesor ya dokter, tapi dia melakukan kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya berusaha menjauhi kesyirikan, karena dengan seorang menjauhi kesyirikan maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari api neraka. Itu juga berusaha untuk berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, karena sebagai konsekuensi seorang menjauhi kesyirikan juga menjauhi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jangan jadikan teman orang-orang yang melakukan kesyirikan, jangan menjadikan mereka sebagai penolong misalnya atau pembantu, karena konsekuensi seorang berpegang teguh di atas Islam adalah menjauhi kesyirikan dan juga pelakunya. Itu makna Islam secara istilah. Ulama ada yang menyebutkan juga makna Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab di sini adalah maknanya adalah sunnah, di tafsiru sunnah, karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam adalah sunnah Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW adalah Islam. Jadi tidak bisa dipisahkan jamaah sekalian. Seorang mengaku muslim tapi dia tidak mau menjalankan serta menjadikan Nabi SAW sebagai teladan dia di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah seorang sempurna keislamannya sampai dia menerapkan sunnah Nabi SAW di dalam kehidupannya, terutama dalam masalah ibadah. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin semakin dilupakan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Ketika diajarkan kepada mereka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyata mereka menolaknya. Nyata mereka tidak mau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal syariat Islam ini telah sempurna dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala
menyebutkan sebuah ayat wa qaulillahi ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Beliau menyebutkan ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-20. Ayat ini pada asalnya berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu berdebat dengan para pendeta dari kalangan Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa in hajjuka, jika mereka berbantah-bantahan dengan engkau tentang masalah agama, maka katakan aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikutiku. Yani ketika seorang mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disembah, maka dihadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengikutiku dari kalangan orang-orang beriman. Dan dalam makna ini kata Syekh Shalih Al-Syekh dalam ayat, yakni dakhaltu fil islami wa raditul islam. Aku masuk ke dalam Islam, menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aku ridha terhadap agama Islam. Kenapa disebutkan di sini wajah? Karena wajah ini adalah bagian tubuh yang paling mulia jamaah. Bagian tubuh yang paling mulia dari seorang manusia adalah apa? Wajahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini bagian tubuh yang paling mulia, dia arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam istilah bahasa Arab kata Syekh Shalih Al-Syekh, wal arabu tutlaqul wajh wa turidu jami'al jawarih. Dan orang-orang Arab memutlakkan makna wajah, yang dimaksud adalah seluruh badannya. Nah, biasanya kalau seorang mengharapkan kepada suatu arah, pasti seluruh anggota tubuhnya mengikuti wajah, benar gak jamaah? Ini secara umum. Jika kita menghadap ke arah depan, maka seluruh tubuh kita mengarah ke depan. Kalau wajah kita ke samping, biasanya seluruh tubuh kita juga menghadap ke samping, entah ke kanan ataupun ke kiri. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajah. Kemudian dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kata Syekh, wa ta'bir bi islami al-wajhu lillah fihi faidah anna man aslama al-wajha fa innahu la yaltafit amman tawajjaha ilaihi ayyal iltifat. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran ketika seorang sudah menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, maka dia tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri mencari petunjuk selain petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ketika dia hadapkan wajahnya pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menoleh ke kanan kiri mencari petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah turunkan petunjuknya dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi mencari petunjuk selain dari petunjuk dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Walaupun dia melihat ada orang-orang yang dianggap pintar, dianggap cerdas, akhirnya menggunakan akal, menggunakan analogi di dalam memahami agama ini. Dan seolah-olah orang tersebut yang harus diikuti ya karena analoginya, karena kecerdasannya, karena kepiawaiannya dalam memahami, hingga akhirnya dijadikan sebagai pengikut. Padahal hendaknya seorang ketika telah menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak perlu lagi mencari petunjuk. Sebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala dalam pengertian ini juga, jangan dia mencari petunjuk dari mimpi-mimpi jemaah. Yang dilakukan oleh orang-orang sufi atau dari para pemikir Yunani kuno misalnya.
atau seorang mencari petunjuk dari perasaan dzauq. Ini kayaknya agama ini menurut ana, perasaan ana seperti ini. Akhirnya setan menyimpangkannya karena ternyata perasaannya itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Sedangkan ketika seorang menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berusaha untuk berada di istiqamah, berada di atas petunjuk sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Di antara faedah juga dari ayat ini ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita mungkin diajak debat oleh orang-orang Nasrani misalnya, kalau kita tidak memiliki ilmu jamaah, sudah kita cukup mengatakan ana bersandiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah ente mau ngomong apa aja, mau mengucapkan hujah apa saja, ana hanya menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut saya sembah. Kalau engkau mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan atau anaknya Tuhan, saya berlepas diri. Karena saya hanya mengakui bahwasanya Rabb, Tuhan yang berhak disembah hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita mengatakan fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillah. Daripada ketika kita ingin mendebat ternyata apa yang dikatakan oleh mereka masuk ke dalam hati kita hingga menjadi syubhat. Tinggalkan saja orang-orang itu. Mereka ingin merusak agama kita. Kalau kita tidak memiliki hujah, kita tidak memiliki jawaban untuk menjawab mereka, sudah kita katakan saja sudah ana muslim, ente kafir. Anak Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah aslamtu wajhiya lillah. Aku telah menyerahkan, memasrahkan wajahku, menghadapkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya ketika seorang sudah menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, padahal itu adalah anggota tubuh yang mulia, maka hendaknya juga seluruh tubuhnya mengikuti apa yang dilakukan oleh wajah. Ketika wajahnya sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh raganya, seluruh tubuhnya hendaknya tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menggunakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa faedah dari ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Termasuk ke dalam hadisnya wa fi sahih an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dalam hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang makna Islam, fa akhbirni anil Islam, maka dijawab oleh Nabi SAW, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Perlu kita fahami jamaah sekalian tentang makna syahadat secara lebih terperinci, karena seorang muslim hendaknya berusaha meyakini serta memahami apa yang terkandung dalam syahadat. Antara yang harus kita ketahui jamaah yaitu tentang rukun la ilaha illallah. Rukun syahadat la ilaha illallah itu ada dua, an-nafyu dan al-itsbat. Yaitu dari kalimat la ilaha ini adalah penafian. An-nafyu menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh disembah. La ilaha, tidak ada Tuhan di dunia ini yang pantas untuk disembah. Itu penafian jami' ma yu'badu min dunillah. Seluruh sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala kita nafikan, kita tiadakan. Kemudian yang kedua rukunnya adalah
al-isbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk disembah. Tidak ada lagi Tuhan, tidak ada sembahan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Sungguh telah kami mengutus para rasul pada setiap umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu tagut. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah. Siapa di sini yang bisa menyebutkan syarat la ilaha illallah jamaah? Syarat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama ada 7. Yang pertama berjamaah al-ilmu. Yang pertama, seorang hendaknya ketika menyaksikan dan juga mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Dengan mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ikut-ikutan. Yang kedua al-yaqin. Yang kedua adalah keyakinan. Bahwasanya seorang meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil, tidak ada lagi keraguan. Kemudian jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-qabul. Yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Kita menerima bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan menolak setiap penyembahan dan juga sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah apa? Al-inqiyad. Tunduk dan patuh terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika kita sudah bersyahadat, maka segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wajib kita lakukan semampu kita, dan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang, maka kita wajib meninggalkannya. Nah, itu sebagai konsekuensi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah ikhlas. Itu kita benar-benar mengikhlaskan diri, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari diri kita kesyirikan, baik yang syirik besar maupun syirik kecil atau syirik yang terpuji. Di antaranya adalah riya. Jadi seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatinya, membeningkan sanubarinya dari mempersembahkan, memperuntukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah jujur. Yang keenam adalah jujur. Asyik seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jujur dari hatinya, bukan kedustaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang mereka mengatakan saya beriman, saya seorang muslim, padahal hatinya membenci Islam yang mulia ini. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah al-mahabbah, cinta. Seorang ketika bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Itu mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik dari kalangan ulama salafus salih. Itu juga mencintai kaum muslimin. Ini merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala
cintai. Begitu juga mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai kalimat tauhid. Tidak ada kebencian atau ketidaksukaan dengan lafaz la ilaha illallah. Ini 7 syarat dari la ilaha illallah. Siapa yang bisa menyebutkan jamaah? Ayo fadal, ya, fadal ilmu terus. Yakin. Ayo. Menerima. Nah. Satu, fadal. Nah, ikhlas. Jujur. Cinta. Hasan, barakallahu fiik. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala menambahkan yang ke-8. Ini sebenarnya tambahan ini juga masuk ke dalam bagian yang 7 tadi. Tapi ini semakin menguatkan, yaitu yang ke-8 al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Lepaskan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu tambahan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan jamaah, syahadat dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paling tidak antum paham 4 hal dari makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Siap ngapalin lagi jamaah? Oh enggak, antum tulis. Kayaknya enggak ada yang mau kitab, bikin tulis sedikit. Di HP ya, Masya Allah. Tapi yang bawa HP yang ngetik terana tes coba. Kalau yang hafal usul salatah insyaallah bisa memahami. Ada 4 hal yang harus kita ketahui dalam syahadat kita, dalam kesaksian kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah, ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ta'atuhu fi ma'amar. Setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita lakukan jamaah. Kita mengetahui hikmahnya atau tidak? Kita mengetahui manfaatnya untuk kita atau tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa yang datang dari Rasulullah SAW maka ambillah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nabi SAW memerintahkan untuk kita bersabar di atas kezaliman penguasa, bukan karena ingin menjilat penguasa jamaah, karena yang memerintahkan siapa? Rasulullah SAW. Nah, itu sebagai konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasul. Paham di sini jamaah? Yang kedua, ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhinya. Meninggalkan apa yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk waktu Isya jamaah. Padahal azan terlebih dahulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala barakatihi kamalan al-mab'uts rahmatan alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Yang kedua apa tadi jemaah? Istinabu manaha anhu wa jazar. Meninggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan juga peringatkan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika Nabi SAW melarang kita, maka kita wajib meninggalkannya. Dan jangan tanya kenapa Nabi SAW melarang hal tersebut. Kalau kita tidak mengetahuinya, cukup kita mengatakan Nabi SAW melarang hal tersebut. Yang mana dalam hadis Nabi SAW itu melarang jamaah sekalian untuk seseorang setelah bangun tidur tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia mencuci terlebih dahulu 3 kali. Dan Nabi SAW menyebutkan annahu la yadri aina batat yadahu, karena seorang tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ada seorang sebutkan oleh beberapa ulama tarikh yang ketika mendengar hadis ini dia sesumbar, dia sombong mengatakan, tidak, ana tahu apa yang dilakukan oleh tangan ana di malam harinya. Pagi harinya orang tersebut disebutkan, ini adalah sebuah riwayat, mudah-mudahan riwayat ini sahih, dan disebutkan oleh para ulama, orang tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran dengan maaf, kedua tangannya masuk ke dalam dubur di pagi hari. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, maka hendaknya kita berusaha menjauhi. Itu juga jamaah sekalian, hendaknya seorang muslim berusaha untuk menerima apa yang didapatkan dari syariat. Dia tidak mengetahui hikmahnya, maka dia hanya mengatakan Nabi SAW melarang kita menjauhi. Kita menjauhi. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kasih sayang yang jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kabar yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu kabar yang sahih. Wajib bagi seorang muslim untuk membenarkannya. Wajib bagi seorang muslim untuk mempercayainya walaupun akalnya tidak sampai, walaupun perasaannya sulit untuk mempercayainya atau mengiyakannya. Segala hal yang telah disampaikan oleh Nabi SAW pasti akan terjadi jamaah.
Karena Nabi SAW tidak bersabda kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm adalah Nabi SAW berbicara berasal dari hawa nafsunya, kecuali dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Maka segala hal yang telah disabdakan oleh Nabi SAW itu pasti terjadi, dan beberapa halnya sudah kita saksikan jamaah yang dahulu para ulama tidak menyaksikan. Dan akan datang juga hal yang belum kita saksikan dan kita wajib mempercayainya, seperti akan datangnya Dajjal, kemudian munculnya Imam Mahdi. Itu juga dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, walaupun dalam Al-Quran sudah sebutkan. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala wajib kita membenarkan, walaupun itu sesuatu yang mustahil di dalam akal kita. Sebenarnya dalam hadis disebutkan yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu juga Imam Tirmidzi, saat nanti di hari kiamat ada dari sapi yang akan mengeluh, berbicara dengan bahasa manusia saat sapi tersebut digunakan untuk membajak. Maka sapi itu berkata kepada manusia, wahai manusia, sungguhnya aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini. Itu berbicara jamaah dengan bahasa manusia. Kemudian kata Nabi SAW, kalau seandainya Abu Bakar dan Umar mendengar hadis ini, niscaya mereka berdua akan mempercayainya. Padahal saat itu Abu Bakar dan Umar tidak hadir dalam majlis tersebut. Menunjukkan tentang keimanan siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Juga nanti akan muncul dabah, binatang melata yang bisa berbicara. Dan apa yang disampaikan Nabi SAW itu wajib kita percaya. Terakhir jamaah adalah apa? Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Seorang ketika bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka jamaah seorang tidak boleh beribadah kecuali dengan tuntunan, kecuali dengan syariat, contoh keteladanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, tapi dia menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka syahadat dia terhadap Rasulullah SAW itu tidak sempurna, dan dia terjatuh ke dalam hal yang dilarang, yaitu perbuatan baru atau ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ketika seorang sudah bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, hendaklah dia beribadah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ibadah yang dibuat-buat oleh dirinya atau dia mengikuti orang-orang dalam beribadah, tetapi ibadahnya bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Sebagaimana nanti akan disebutkan hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak berasal dari urusanku, yaitu tidak berasal dari contoh, maka amalan tersebut tertolak. Nah, jamaah sekalian, ini berkaitan dengan ibadah. Sekali lagi, tidak ada sangkut pautnya dengan dunia. Yang dijelaskan oleh para ulama dan juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW, perkara ibadah, perkara agama ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun perkara di dunia, silahkan jamaah berinovasi, silahkan membuat kreativitas dalam perkara dunia. Kan tapi dalam perkara syariat, maka tidak boleh seorang kecuali dia harus
melakukan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyukai ibadah yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang kita ketahui, itu hadis tentang salat. Shallu kama raaitumuni sholli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Dalam masalah haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Ibadah-ibadah yang agung harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai turunan dia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, siapa yang bisa mengurus 4 hal? Abu Salma. Ya, 4 hal yang tadi disebutkan. Yang pertama, tadi bertanya, Fadol Pak. Terus, antum Abu Salman apa yang kedua? Hasan. Yang ketiga? Beliau sampaikan. Satu lagi Pak, yang keempat antum Pak. Fadol yang keempat. Yang menjalankan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda sengaja mensyarah syahadat ini jamaah karena terkadang kita tidak memahami yang kita dengarkan dari muadzin, ya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, padahal kandungannya sangat agung dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baik jamaah, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.